Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Andika Putra, mahasiswa Prodi Kewirausahaan semester 3 Universitas Saintek Muhammadiyah. Melalui video ini, saya ingin menuntaskan ujian tengah semester matkul Desain Komunikasi Visual dalam judul tugas ini yaitu menganalisis poster film dengan pendekatan digital marketing. Jadi sebelum itu, izinkan saya menjelaskan kepada Bapak dosen terhormat, Bapak Usman Andrianto SMM selaku pengampu mata kuliah DKV. Jadi poster film yang saya ambil ialah poster film dari film yang berjudul The Fall Guy. Jadi film ini tuh nyeritain si Colt yang udah lama kagak berperan sebagai stuntman di perfilman, terus dia balik lagi comeback gitu setelah kecelakaan kerja lama. Tapi dia tuh malah terjebak ke dalam sebuah kasus yang sangat-sangat membagongkan gitu. Dan pada akhirnya dia tuh sadar bahwa yang dijebak itu bukan, atau kasus ini bukan tentang orang lain, tetapi melainkan tentang dirinya sendiri yang dijebak oleh sebuah rencana kejahatan yang malah benar-benar nggak bisa mungkin dan juga nggak terbayang oleh stuntman manapun. Dari segi typography atau segi visual dari fontnya bisa kita lihat tulisan judul utama film tersebut itu ditulis dengan jenis font atau typography typeface-nya sans serif dengan jenis atau nama font Dopolga ini. Ini tuh dia pakai fontnya Sashi yang dipertebal. Terus untuk yang font-font kecilnya atau tulisan-tulisan kecilnya itu pakai typeface yang dinamakan Neutraface. Kalau kita lihat nih dari segi warna tuh dia dominan biru, kuning, karena kuning dan biru ini tuh seperti menyalakan suasana gitu, moodnya mood bagus lah. Dan juga film ini tuh tergolong film yang action tapi juga komedi, jadi ibarat berwarna ketimbang film-film yang bertema misteri atau bertema horor. Kalau dari segi penempatan font kita bisa lihat The Fall Guy atau tulisan The Fall Guy ini itu ditempatkan yang paling besar sebagai objek utama, dan setelah The Fall Guy itu si objek atau karakter tokoh utama film, sehingga para audiens itu bisa membaca bahwasanya dari objek-objek yang ada di poster film ini, sebuah gambar ledakan dan juga seorang wanita membawa apa namanya ya, kayak sirine seolah wanita itu sutradara sebuah film. Kalau dari komposisi kita bisa lihat wajah karakter ini disandingkan sepertiga atas atau sepertiga bawah dari objek The Fall Guy. Jadi ketika objek paling besar ini dia ditempatkan si objek karakter di yang paling bawah. Terus dari icon atau poster ini tuh dia menonjolkan icon-icon di mana film action itu pasti ada gitu, unsur ledakan atau unsur mungkin sebuah uh, elemen bayang-bayang dari shade-shade fontnya itu pasti ada. Kalau kita lihat dari segi analisis evolusi marketing 1.0 itu bisa dilihat si sutradara film ini tuh menonjolkan bahwasanya ini loh film saya yang digarap tidak jauh oleh sutradara yang sama. Jadi menjual film yang benar-benar ini film yang pasti bagus karena marketing 1.0 itu berfokus pada produk. Dan lalu di evolusi 2.0 bisa dilihat si sutradara atau yang membuat poster film ini itu tuh pengen bahwasanya konsumen atau penonton halayak itu melihat dari poster bahwasanya poster film ini tuh mengeluarkan aura-aura yang seru dan layak ditonton mulai dari anak remaja hingga anak-anak bangkotan atau orang dewasa. Kalau dari segi evolusi 3.0 di mana kita bisa lihat unsur cerita dari film ini, di mana dari sinopsis itu sudah diceritakan tema yang diambil ini seperti unsung hero atau hero yang tidak diakui, dan juga karakter utama ini menggambarkan bahwasannya dedikasi di dalam dunia kerja itu ada. Kalau dari marketing 4.0 itu dari segi visual si posternya, di mana si poster ini dibuat se eye catch mungkin, di mana si poster menyala dan kontras keseluruhan warna objek itu semua menyala gitu. Dimana ini tuh cocok kalau disandingkan dengan iklan bener di layar-layar jalan, di pinggir jalan, atau iklan-iklan di mana iklannya itu lewat medsos. Ini cocok banget. Kalau kita analisis dari segi SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat,
itu bisa kita lihat dari segi visual. Tipografinya, judulnya emang mudah diingat karena simple, warnanya menyala dan mudah diingat juga. Tapi dari kelemahannya bisa kita lihat kalau dari desain teks judul ini itu sesek, di mana ruang istirahat mata itu hanya berada pada pinggirannya karena fokus objek berada di tengah atau sentral. Nah, kalau dari segi warna, jujur kontras warna ini itu ngikat banget, atau orang tuh bakal inget kuning, biru, dan juga warna ledakan ini The Fall Guy gitu. Walaupun tidak ada fontnya, pasti orang bakal ngeh, oh ini film The Fall Guy. Tapi kalau kita lihat dari segi kelemahannya, di mana warna kuning itu bisa melelahkan mata kalau terlalu terang. Ibarat kalau kita menatap cahaya matahari pagi-pagi, yang benar-benar silau banget. Kalau dari segi konsep, keseluruhan poster film ini, itu pesan dan juga gambaran bintang utamanya itu digambarkan dengan jelas, ditampilkan paling paling depan dari poster ini. Terus kalau dari segi latar belakang ledakan itu terasa klise aja gitu, umum banget. Jadi ibarat tidak ada yang lebih baru dari film-film action. Saran perbaikan visual dari saya yang belajar desain komunikasi visual, pertama dari segi tipografi, di mana penulisan ibarat kata kasih space lah buat orang tuh istirahat dulu matanya, biar orang tuh nggak cepet capek. Dari segi warna, penyesuaian di mana dari media cetak dan juga media iklan digital itu beda setahu saya. Dan penyesuaian saturasi warna itu diperlukan dari sebuah poster, di mana warna kuning di sini di dalam warna font The Fall Guy itu terkesan agak-agak kontras atau agak-agak hampir mirip dengan warna ledakan yang di belakang. Seakan tidak ada fade atau bayangan. Terus yang ketiga, dari segi konsep, eh, kalau nonton behind the scene-nya ini mungkin orang-orang tuh bakal naik gitu minat menontonnya. Kalau misalkan dilihat dari genre film ini, komedi dan action, itu justru dua genre yang membantu film naik, ialah dari iklan, sebuah iklan yang menayangkan gimana sih behind the scene dari film The Fall Guy. Jadi mungkin itu sedikit sebuah saran perbaikan visual dari saya. Oke, masuk kesimpulan akhir, di mana saya bisa simpulkan poster film dari The Fall Guy ini eksekusi yang menarik dari segi tampilan, komponen objek semua ditempatkan sentral di tengah, tapi masih ada sedikit kekurangan. Overall saya kasih rating ya 7,5 lah dari 10, karena menggabungkan nilai-nilai aksi dari film action terus dengan estetika modern abad 20, terus meminimalisir di mana ada objek-objek selain dari film action dan juga alur dari cerita film ini. Menurut saya ini patut ditonton karena genrenya komedi dan juga action, lucu dan juga keren parah. Oke, jadi mungkin cukup sekian sebuah analisis poster film dari saya. Terima kasih atas waktu dan juga perhatian dari teman-teman yang menonton. Jangan lupa like, komen, dan share video ini apabila bermanfaat. Thank you, saya Ren Andika Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.